Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi dengan Nyai Paricara. Selamat pagi, semoga sahabat semua sehat selalu. Kali ini Nyai Paricara ingin review tentang Mas Iun ya, sama Fauzana. Seorang Mas Iun dikenal sebagai seorang tukang ngarit sapi ya. Mungkin dalam pandangan tukang ngarit itu apa sih gitu kan. Tapi menurut saya ya, tergantung yang diaritkan. Kalau cuman kambing satu iya. Tapi seorang Mas Iun ini mengaritkan beberapa ekor sapi yang harganya cukup oke gitu, berkisaran 25 juta, 22 juta gitu. Dan kalau dikumpulkan kali berapa sapi udah gitu. Jadi kita tidak boleh memandang rendah seorang tukang ngarit sapi. Dia tuh pekerja keras dan tidak gengsi ya. Seorang Iun yang dibilang tukang ngarit sapi tapi YouTube-nya sudah oke banget ya penayangannya, dan kemungkinan sudah puluhan juta diraih ya, atau belasan juta dari tiap bulannya, mungkin ya bisa lebih kali ya, karena saya lihat juga itu penayangannya itu ratusan ribu tiap satu videonya. Itu bisa dibayangkan, saya aja yang videonya kecil aja cuman ratusan biji aja udah sekian lah gitu. Kalau yang ratusan ribunya cuman satu punya saya itu bisalah dapat jut, meski kecil jutnya. Dan seorang Fauzana adalah seorang penyanyi profesional ya, seorang penyanyi Padang ya. Beliau ini viewsnya juga ya udah jutaan, udah puluhan juta dari setiap satu video itu ya, dari lagunya itu, yang memiliki suara yang melengking. Seorang Fauzana ya, seorang Fauzana ini, dan ya bisa dibilang jatuh cinta kepada Mas Iun ya. Fauzana seorang penyanyi yang cukup dikenal masyarakat baik di Minang ataupun di seluruh Indonesia, jatuh cinta kepada Mas Iun ya. Intinya kalau menurut saya sih Fauzana dulu yang memiliki perasaan ya, karena biasanya seorang Mas Iun itu memiliki rasa yang enggak lah gitu loh, karena masa iya jatuh cinta sama artis gitu kan. Biasanya seorang seorang yang dipandang agak di bawah oleh masyarakat itu akan sulit untuk mencintai yang lebih di atasnya gitu. Tapi berhubung mungkin karena mereka berdua tuh sering berbincang-bincang di salah satu aplikasi, sehingga tumbuhlah juga perasaan di diri Mas Iun, sehingga Fauzana dan Mas Iun ini memiliki satu perasaan, yaitu satu rasa cinta. Akan tetapi memang sih banyak sekali kendala dalam sebuah hubungan itu, baik dari sisi wanita ataupun prianya. Seorang Mas Iun tidak mungkin meninggalkan orang tuanya di Jawa ya, demi seorang Fauzana yang merupakan artis besar gitu. Dan seorang Fauzana juga mungkin tidak bisa melepas begitu saja karirnya, sehingga mereka berdua ini penuh dengan pergulatan rintangan gitu ya. Seorang Fauzana yang mungkin bisa gitu kan tinggal di Jawa, tapi karena karirnya di Padang mungkin akan berat untuk seorang wanita itu bolak-balik. Dan seorang Mas Iun sendiri mungkin menginginkan seorang istri yang cukup di rumah merawat diri, merawat keluarga, mungkin begitu ya. Tapi ya banyak sekali yang mendoakan semoga mereka berdua ini berjodoh ya, meskipun banyak kendala, banyak rintangan gitu. Tapi memang sebuah cinta itu harus diperjuangkan ya, agar bisa mencapai ke titik bahagia gitu ya. Tapi memang sih namanya kehidupan itu pasti ada gelombang, ada batu-batu kerikil ya. Untuk seorang Fauzana dan Mas Iun, kalaupun sudah dalam satu hubungan rumah tangga pun belum bisa lepas dari banyak cobaan ya, karena cobaan itu selalu hadir selama kita itu masih hidup, masih bernapas, itu selalu ada cobaan ya. Ya, itu. Jadi sebuah cinta yang terjalin dari Mas Iun dan Fauzana. Saya doakan semoga mereka berdua berjodoh, dan ya masyarakat juga menginginkan mereka berdua itu berjodoh, bahkan banyak yang memiliki janji kalau mereka berdua berjodoh ada yang bersedia mengaritkan untuk sapi-sapinya Mas Iun ya. Dan
ya ada yang akan memberi hadiah begitu, karena memang ini sebuah cerita seperti di dalam dongeng ya, seperti itu. Seperti di dongeng itu kan ada seorang, seperti halnya Kais dan Laila, itu seorang orang biasa yang jatuh cinta sama putri raja gitu. Tapi kalau untuk Mas Iun sendiri juga bukan kasta terlalu rendah itu karena pekerjaannya yang kelihatannya rendah ya. Tapi kan gajinya oke banget untuk Mas Iun, hanya kelihatannya saja, hanya casingnya. Isinya kita tidak tahu. Isinya itu gitu ya. Karena saya ngelihat dari sisi trendingnya, sisi apa namanya, ya sisi channel YouTube-nya yang penayangannya tinggi, itu udah uang, uang, isinya uang gitu. Trendingnya juga sekarang kan apa-apa bisa jadi uang, baik baik di Facebook, YouTube, Instagram, semuanya itu bisa jadi uang. Jadi kalau semuanya trending otomatis uang itu terus mengalir ya. Kalau zaman dulu trending doang, gak ada apa-apanya. Uang itu nggak ada gitu. Kalau sekarang trending ya uang gitu, semuanya itu bisa dijadikan uang gitu. Otomatis kalau trending ya banyak uang gitu. Jadi untuk Mas Iun otomatis begitu. Hanya casingnya aja dandanannya ya, karena dandanannya itu tidak menutupi diri sendiri yang memang keadaannya seperti itu. Ada kalanya kan orang itu orang nggak berada gitu, tapi dia ingin dilihat wah gitu, sehingga ia menampilkan dirinya dengan pakaian yang ala-ala wah gitu, ala-ala mewah gitu. Ada kalanya yang begitu, tapi untuk sosok Mas Iun ini memang kesederhanaan dirinya lah yang ditampakkan. Jadi tidak muluk-muluk gitu. Jadi orang memandang dia itu biar nggak terlalu tinggi, tapi saat ketemu jadi jatuh gitu kan. Untuk Mas Iun ini menurut saya dipandangnya biasa, tapi kalau masuk ke sisi kehidupannya saya rasa akan apa namanya, akan ada aura tersendiri gitu. Dia itu ya walaupun dipandang rendah itu tadi, walaupun dipandang di bawah, tapi kan memiliki aliran dana gitu, maksudnya ya ke kehidupan yang cukup lumayan gitu dari gaji-gajinya di berbagai media sosial yang ia miliki. Cukup sekian review tentang ya Fauzana dan Iun. Saya sendiri belum pernah melihat apa namanya, belum pernah mengikuti tentang kehidupannya sih, cuman hanya sepintas-sepintas yang trending saya dengar gitu. Tentang Mas Iun ini yang warawiri di berbagai media sosial itu muncul. Dan kalau saya ngetik kata trending aja yang muncul antara Fauzana dan Iun gitu. Semoga berjodoh untuk mereka berdua dan semakin jaya ya dengan apa namanya, trendingnya saat ini, dan mungkin akan terus trending ya. Sekian. Sekian dari Nyai Paricara. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dari diri saya. Saya hanya manusia biasa yang bahkan tidak mengenal ilmu ya. Saya nggak sekolah ya. Jadi dalam menyusun kata-kata itu nggak pinter. Hanya sekedar apa yang saya rasakan aja yang saya ungkapin gitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.